Hello, Halo, perkenalkan nama aku Amalia Nindya Pramesti dengan NIM 60049 dari D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Hai semuanya, kali ini aku mau ngasih tahu kalian tentang media cetak versus media online. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu media? Yuk kita cari tahu. Jadi, awal mula adanya media atau teknologi komunikasi yang muncul di era modern dunia adalah media cetak. Dengan ditemukannya mesin cetak, peradaban manusia kala itu menghadapi turning point atau titik balik. Era tersebut disebut dengan Gutenberg Galaxy oleh Marshall M. McLuhan pada tahun 1989. Era ini menjadi era di mana cara-cara komunikasi manusia mengalami kulminasi baru. Dari teknologi komunikasi kuno berupa simbol-simbol photographs dan gambar-gambar sebagai simbol komunikasi dan hierogliphs menjadi era modern. Manusia mulai mengenal huruf alfabet. Kehadiran alfabet sebagai teknologi modern awal mengubah bentuk, cara, dan format komunikasi manusia dari vektorial menjadi bahasa atau kata. Kehadiran alfabet diikuti dengan ditemukannya mesin cetak. Merubah cara-cara komunikasi menjadi oral communication karena manusia bisa mengucap kata dengan mengeja huruf-huruf alfabet. Setelah manusia berpikir panjang, mesin cetak kemudian digunakan sebagai teknologi untuk menghasilkan media cetak. Mesin cetak pula lah yang kemudian memfasilitasi kemunculan penerbitan-penerbitan cetak, mulai dari pamflet, brosur, hingga surat kabar. Media cetak kemudian digunakan untuk menyebarluaskan dan mendistribusikan kepada masyarakat yang lebih luas. Yang ini tidak mampu dilakukan oleh media kuno seperti batu, papirus, lempeng kertas, dan bahan-bahan alam lainnya yang digunakan untuk menulis pada awal peradaban manusia. Nah, ngomong-ngomong tentang media cetak dan media online, kita harus cari tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media. Kelebihan media cetak. Yang pertama, konten lebih berkualitas karena sebelum diterbitkan selalu diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua, iklan tidak mengganggu karena kolom iklan sudah ada tersendiri. Yang ketiga, tidak ada pagiansi yang berlebihan. Banyak media berita online yang dalam menyampaikan berita harus membagi sebuah konten menjadi beberapa halaman. Kita bisa melihatnya di bagian bawah berita. Ada nomor 1, 2, 3 yang harus diklik agar bisa membaca kelanjutan tulisan. Padahal isi beritanya tidak terlalu panjang. Berbeda dengan media cetak, kita bisa membaca media cetak secara full dan tidak dibagi-bagi. Memang di halaman pertama biasanya ada berita yang menyambung di halaman lain. Akan tetapi isi berita bersambung tersebut memang cukup panjang dan hanya bersambung satu kali saja. Yang keempat, harga yang murah. Memang jika kita ingin membaca media cetak, kita perlu membelinya. Namun harga media cetak khususnya koran tidaklah mahal. Hanya dengan merogoh kocek beberapa ribu saja kita sudah bisa mendapatkan koran. Kalau dipikir-pikir, meskipun berita media online bisa dibaca secara gratis, tetapi media memerlukan koneksi internet dan juga sumber daya listrik. Dan untuk mendapatkannya, kita juga harus memakai uang kita. Kita juga tidak bisa membaca media online jika kita tidak punya perangkat untuk membacanya. Yang kelima, lebih kredibel. Berita bisa dengan mudah diproduksi online oleh siapapun. Akibatnya, berita hoaks bisa dengan mudah muncul menyebar. Berita media cetak biasanya lebih terpercaya karena dibuat oleh wartawan profesional serta diproduksi oleh koran yang sudah dikenal. Kekurangan media cetak. Yang pertama, tidak interaktif karena tidak ada kolom komentar. Yang kedua, tidak ada konten video atau audio. Yang ketiga, tidak bisa real time atau tepat waktu.
Yang keempat, biaya produksi lebih mahal. Yang kelima, menyisakan sampah. Yang keenam, tidak ada ruang untuk citizen journalism. Kelebihan media online. Yang pertama, aktualisasi. Media online cenderung lebih aktual. Yang kedua, cepat. Media online sangat cepat untuk menyebarkan berita. Yang ketiga, update. Media online sangat update dan mudah untuk diakses. Yang keempat, luas. Media online sangat luas, dapat menjangkau di berbagai wilayah. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, interaktif. Apa sih itu interaktif? Jadi, interaktif adalah penyediaan fasilitas kolom komentar dan chatroom sehingga pengguna bisa memberi komentar terkait informasi yang disampaikan. Yang ketujuh, terdokumen. Terdokumen artinya informasi dalam media online tersimpan atau terarsip dan dapat ditemukan melalui tautan artikel terkait maupun lewat fasilitas search. Yang kedelapan, hyperlink. Hyperlink media daring terhubung dengan sumber lain link yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Kekurangan media online. Kira-kira apa ya? Yang pertama, ketergantungan terhadap perangkat komputer dan internet media daring. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan internet media daring hanya bisa diakses dengan internet. Saat mengaksesnya, pengguna harus memiliki perangkat komputer yang terhubung dengan aliran listrik. Sehingga jika baterai di perangkat habis atau tidak ada sinyal internet, pengguna tidak akan bisa membuka media online. Yang kedua, siapa saja dapat mengakses media online. Semua pengguna internet bisa memiliki dan menjalankan media online. Hal ini juga berlaku untuk pengguna yang tidak memiliki keterampilan menulis yang baik, namun hanya melakukan copy-paste dari informasi yang diunggah di situs lain. Yang ketiga, mata menjadi mudah lelah. Ketika membaca berita di media daring, mata pengguna akan menjadi cepat lelah. Yang keempat, akurasi sering terabaikan. Kekurangan media online adalah terkadang akurasi diabaikan karena hanya mengutamakan kecepatan penyampaian. Biasanya media daring tidak seakurat media cetak, khususnya dalam penulisan kata dan kalimat. Hello, I'm Tantangan industri surat kabar di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat berat, apalagi setelah lahir media baru yang berbasis internet. Media cetak seperti surat kabar dan majalah kalah bersaing kecepatan dengan media elektronik, televisi, dan internet. Benturan antara media cetak dengan media yang berbasis internet atau yang sering disebut dengan new media itu semakin bertambah hebat. Melalui online journalism berbasis internet, siapapun bisa menjelajahi berita atau informasi tanpa ada kendala ruang dan waktu. Informasi menjadi begitu sangat cepat dan mudah diakses. Ini sangat berbeda penerbitan dengan penyiaran konvensional. Surat kabar, radio, televisi yang cenderung menciptakan institusi yang arogan. Menurut kalian, akankah media cetak tetap bertahan? Sejarah mencatat banyak pengamat yang prediksi bahwa media cetak bakal lenyap dari bumi setelah adanya media baru berbasis internet. Misalnya, saat muncul radio, pengamat memprediksi media cetak akan tergerus, tetapi faktanya media cetak masih hidup. Kemudian televisi hadir dan menyapa halayak. Pengamat juga memprediksi media cetak akan gugur, tetapi faktanya sampai sekarang media cetak masih eksis. Ini membuktikan bahwa media elektronik radio dan televisi yang lahir setelah media cetak tidak secara otomatis akan membunuh media cetak. Artinya pula, prediksi para pengamat media itu meleset. Bahkan sampai saat ini banyak yang berkeyakinan bahwa hal itu belum tentu terjadi. Nah, menurut kalian gimana nih? Jangan lupa komen di kolom komentar ya.